Ya, oke, Kak Tessa, Ya. melihat Nikmir dan Mail asistennya sudah ditetapkan sebagai tersangka, pendapat dari Kak Tessa gimana? Jujur ya, aku pertama sih kaget. Wah, karena yang aku tahu, aku kan ngikutin beritanya dari Cumi-Cumi juga ya. Yang aku tahu waktu itu baru panggilan satu ya, panggilan satu. Tapi aku nggak tahu setelahnya ya. Kalau aku tahu panggilan satu, terus tiba-tiba kemarin Kamis ya, udah TSK. Aku pikir bohong nih gitu kan, karena waktu aku live di live di YouTube aku tuh, terus banyak banget tuh yang masuk tuh, netizen nyerbu aku bingung kan, netizen TSK nih, di kita TSK, aku pikir ini bener nggak, sampai aku cari berita kan, bener apa nggak, takut salah kan, aku cari berita bener nggak, terus ketika dari Polda rilis, aku baru yakin oh ini bener gitu ya. Karena kan sebelumnya juga kan kayak kayak kasusnya yang lain kan ada juga kan, soal Nikmir kan, tapi bisa secepat ini aku kaget juga gitu. Cara kerja polisi ya kita hargai gitu ya, kita hargai, cepat tanggap gitu ya. Atau mungkin juga apa ini permintaan dari Nikita gitu, karena mungkin Nikita nggak enak juga nih dituduh nih, misalnya kan, gue nggak enak juga nih diomongin gini dengan laporan itu kan, gue pengen cepat deh. Kalau udah TSK itu kan ujung-ujungnya ada sidang, ada persidangan kan. Mungkin kalau menurut aku positifnya mungkin nih kita mau nih cepet, supaya sidangnya juga cepet, supaya bukti-buktinya nih masih ada nih, masih seger nih, segera gue keluarin nih bukti-bukti nih kan gitu kalau aku. Jadi oh kok cepet ya, oh mungkin di kita yang mau supaya waktu sidang ini kita bisa mengeluarkan bukti-bukti semua dengan sangkalan-sangkalan yang nih kita punya ya, supaya masih seger nih, masih komplit semua nih bukti-buktinya gitu aja sih menurut aku. Jadi aku ambil positifnya, tapi juga ke cara kerja kinerjanya polisi juga kita hargai, bisa cepat tanggap, dan mungkin juga ada permintaan juga dari kita biar cepat. Ya, ini kan kasusnya itu tentang pengancaman dan pemerasan ya, Kak Tessa ya. Mm-mm. Apakah kemungkinan besar Nikmir dan Mail bakalan ditahan? Aku rasa, kalau aku mungkin gini, ini ada kesalahpahaman kayaknya. Jadi kalau lihat berita sini kan LP-nya begitu, tapi kalau yang aku dengar dari Nikmir itu kan sebentuk endorse ya, karena sebentuk endorse, terus ada 2 kali transfer kan gitu. Jadi aku lihat lagi yang dari Nikmir, yang Nikmir bilang, masa kalau kalau pemerasan masa bisa sih nego 2 kali bayar cicil-cicil gitu kan. Terus ada lagi katanya kayak endorse gitu perkataannya gitu. Jadi aku mengambil positive thinkingnya. Aku merasa ini mungkin endorse, atau mungkin dokter R mungkin ada nih yang apa ya, yang mungkin kesalahan di sini nih, miskomunikasi nih aku rasa, sehingga dokter yang melaporkan, menurut aku nanti akan ada menjalin komunikasi yang baik jatuhnya nih, karena ini ada komunikasi, karena kan hak semua warga negara untuk melaporkan, supaya polisi turun tangan nih, masalah apa nih sebenarnya nih gitu. Jadi sebenarnya sih menurut aku ini pasti akan damai ujungnya gitu, akan terjadi perselisihan paham ini nanti akan terjadi gitu loh, karena yang aku lihat dari versinya Nikita, yang kata Nikita ngomong itu adalah endorse gitu, karena 2 kali bayar kan. Kalau merasa sama kayak gini deh, kamu misalnya aku bilang, sini mana uang lo, misalnya gue memeras lu kan, nggak mungkin lu bilang ya udah kak aku bayar 2 kali, ya mana mau gue sebagai pemeras masa 2 kali bayar, gue minta cash lah. Tapi ini kan 2 kali bayar, tapi kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Makanya Nikmir kan punya bukti-bukti, Nikmir punya bukti-bukti, dokter R juga punya bukti-bukti, jadi bisa cepat nanti di pengadilan, jadi bisa saling mengeluarkan bukti-bukti nih gitu. Mudah-mudahan sih kesalahpahaman sih menurut aku ya, ini hubungan hubungan yang apa ya, hubungan yang tadinya ada miskomunikasi, mudah-mudahan bisa bisa disatukan nanti di sidang, satu pemikiran nih di sidang nih gitu. Kalau aku berharap semoga tidak terjadi ada penahanan-penahanan, karena di sini aku melihat gini loh, ya sebenarnya sih menurut aku ini kan masalah hanya bukan ada soal baku hantam, bukan ada soal apapun ya. Mungkin kalau menurut aku sebagai seorang ibu, aku positif positif thinking, wah ini salah paham aja nih.
nanti didamai nih. Aku berpikirnya begitu. Aku tidak berharap ada penjara-penjara di depan, aku nggak berharap. Ya, tapi kan ini kata Kak Tessa bakalan damai. Tapi kalau seandainya dari pihak Reza Gladys yang melaporkan Nikmir, tapi kalau seandainya dia tidak mau berdamai, bagaimana Kak tanggapannya? Ya, kalau ini kan sampai saat ini kan memang dari pihak pelapor tidak ada damai, maju terus gitu kan. Nanti di pengadilan, dengan bukti-bukti yang Nikmir punya, dengan bukti-bukti yang dokter punya, itu nanti kan akan disatukan gitu. Nah, kalau misalnya bukti Nikmir lebih kuat, berarti nanti ujung-ujungnya gimana gua nggak ngerti. Bukti dokter R lebih kuat, nanti ujung-ujungnya gimana nggak tahu. Tapi aku berharap damai lah, karena ini kan sebenarnya masalah rasa-rasa kayak kayak rasa-rasa sakit hati ya, gitu loh, sakit hati. Ya gua rasa sih damai aja lah, udah mau bulan puasa gitu loh. Jadi ya nantilah di pengadilan kalian keluarkan semua yang bukti-bukti yang kalian punya gitu. Ya, ini kan Nikmir jadi tersangka nih Kak. Kalau dari Kak Tessa sendiri, bahagiakah atau sedih melihat Nikmir jadi TSK? Yang pasti aku sedih lah. Kenapa aku sedih? Aku baru ngebayangin Nikmir mau kan kita baru tahu masalahnya Laura udah agak clear nih. Setelah sekian bulan, 7 bulan sudah mulai agak clear. Berarti paling enggak, dan Laura juga sudah mengakui bahwa Aminya yang bisa menolong dia gitu kan, hanya Aminya yang tulus untuk dia. Aku berharap mereka nih menjalin sebagai seorang ibu dan anak layaknya gitu, harmonis kembali gitu. Jadi aku sedih lah kalau dengan kayak gini, karena aku berharap Laura setelah dari rumah istimewa belajar di sana kan, nanti akan kembali pulang ngumpul sama Aminya, ngumpul sama adik-adiknya. Itu yang aku harap. Sama dengan pengharapan juga ibu-ibu di luar sana. Namanya ibu-ibu pasti senang melihat anak dan mamah kumpul kembali kan. Karena namanya bekas anak itu kan gak ada gitu. Aku berharap kumpul kembali nih mereka sama adik-adiknya, sama Aminya. Jadi kalau kayak dengan masalah gini aku kan sedih. Siapapun yang menurut perkiraan aku ya, jika ada kasus dengan nggak mengenakan gini, pasti konsentrasinya kan agak terpecah gitu. Tapi kalau nggak ada laporan-laporan ini kan akan sepenuhnya punya anaknya, sepenuhnya memeluk anaknya, tidak ada pikiran-pikiran yang harus diselesaikan. Itu sih makanya sedihnya aku di situ. Aku berharap ya udah nggak ada lagi lah gonjang-ganjing Nikita gitu ya, sama Ananda udah selesai, mudah-mudahan nggak ada lagi nih gitu. Yang aku harap kemarin 7 bulan itu udah tiba-tiba udah pelakunya sudah TSK kan, aku udah seneng nih. Ya udah deh, mudah-mudahan nggak ada lagi gonjang-ganjing seorang ibu loh, ibu tunggal loh, single parent loh, membesarkan anak seorang diri. Itu aku berharap tidak ada lagi gonjang-ganjing, tapi ternyata ada lagi gitu. Ya, dengan kasus pemerasan dan pengancaman itu, kalau seandainya Nikita Mirzani ditetapkan atau ditahan itu sekitar 5 tahun, di atas 5 tahun Kak. Pendapat dari Kakak gimana? Nah. Aduh, berat banget ancamannya tuh ya, buat seorang ibu berat lah, buat seorang wanita berat banget itu ancamannya, di atas 5 tahun ya. Ini sih ya, kalau ini terus, kalau aku nggak ngerti lah, aku nggak bisa ngebayangin, serem, kasihan lah gitu, kasihan baru mau ngumpul sama anak udah kayak gini, kasihan gitu. Kalaupun misalnya anaknya kecil, taunya Aminya syuting, gak mungkin lama gitu kan. Misalnya kita bisa alasan ke anak yang kecil, oh Ami lagi syuting gitu. Tapi kalau misalnya misal lo, kalau misalnya kayak gitu seperti yang kamu bilang, aku nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Kasihan iya, iba iya, aku ngebayangin anak-anaknya hancur iya gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan amit-amit nggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, udah lain lagi nih ceritanya nih. Udah yang korban anak juga, anak kasihan. Ya, ada niatan untuk bertemu Kak Nikmir nggak sih Kak, untuk kasih support secara langsung? Mungkin Nikmir lagi sibuk banget. Emang banyak netizen yang menyarankan. Ya paling kalau aku orangnya kan agak lemah. Kalau ketemu paling aku cuma bisa nangis, ya aku udah menganggap dia, ya dia di bawah aku kan umurnya, dia junior aku, ya aku kayak menganggap dia adik. Ya kalau memang nanti kami dipertemukan,
paling aku memberi dukungan ke dia. Aku memberikan dukungan karena jujur ya, aku pengen menjadi teman yang positif buat dia, teman yang positif, teman yang insya Allah tulus buat dia, teman yang bisa berbagi suka dan duka, teman tempat untuk curhat. Karena kami pada dasarnya kami dua-duanya artis, kecuali saya bukan artis mendekati Nikmir. Tujuan saya pengen saya pansos karena saya pengen menjadi artis, tapi saya sudah artis label saya. Kalaupun saya dekat sama Nikmir, paling kami saling curhat, saling sayang, dan aku maunya nggak ada indikasi-indikasi dari aku sendirinya, wah mau ngapain nih gue. Ketulusan yang aku harap, aku tulus, Nikmir tulus, ya kita berteman tulus, berteman sama-sama mempunyai anak gadis tunggal, sama-sama pernah membesarkan anak gadis seorang diri. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Iya.